adik-adik semuanya ada di rumah, apa kabar hari ini? Apakah semuanya sudah siap pada hari ini untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu online pada hari ini? Aku berharap semuanya sudah siap ya. Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai langsung mau ajak semuanya kita berdoa dulu. Jangan bangkit semuanya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat datang kepadamu secara online pada hari ini untuk memuji bersama dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sertai ibadah sekolah minggu online pada hari ini dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau menyertai kami dapat mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, langsung bersyukur pada hari ini kita bisa sama-sama walaupun di rumah masing-masing kita bisa memuji Tuhan. Hari ini kita mau angkat satu pujian. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena kasihnya pada kita. Kita mau memuji Dia dengan lagu pujian It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Oke, kita sama-sama nyanyikan ya. Nah adik-adik semua yang di rumah, langsung aja kita tetap bangkit berdiri. Semuanya masih berdiri? Ya, kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang kuat,
yang hebat, dan yang besar. Kita mau angkat pujian kuat, hebat, besar. Oke, adik-adik semuanya sudah siap? Kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Nah, adik-adik semua yang di rumah masih semangat memuji Tuhan ya. Langsung mau kita tetap berdiri sebelum kita menyanyikan lagu untuk membawa kita ke dalam firman. Nanti kita duduk manis, dengar firman, tapi kita sekarang semangat dulu ya, kita mau angkat pujian lagi yang sering kita nyanyikan di minggu-minggu lalu. Ayo, siapa yang ingat? Yang big or small, short and tall. Semua dicintai siapa? Dicintai oleh Tuhan. Kita angkat pujian ini sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
Baik adik-adik sekalian, yuk sekarang kita semua boleh duduk. Kita sekarang mau sama-sama berdoa sebelum kita sama-sama dengarkan firman Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita mau arahkan pikiran kita. Yuk semua, Lause Bobi akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan kembali menganugerahkan kami satu kesempatan yang indah untuk kami bisa mendengar firman Tuhan. Pimpin kami saat ini ketika kami mau mendengar firman Tuhan, supaya hati kami, pikiran kami boleh terbuka dan menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, di awal renungan hari ini sebelum Lause Bobi bercerita, Lause Bobi pengen adik-adik melakukan sesuatu. Adik-adik boleh sejenak silakan mencari satu lembar kertas. Kertas kecil apa saja, kertas sele-sele, kertas sobekan atau apapun yang bisa adik-adik pakai untuk menulis, dan juga satu buah alat tulis. Bebas juga mau pensil, pulpen, spidol atau apapun. Adik-adik boleh cari dulu, kalau agak jauh nyarinya boleh di pause dulu nih ya videonya. Kalau sudah ada yang dekat, yuk kita sekarang langsung ambil kertas itu dan alat tulis itu untuk kita sebentar mau menulis. Nah adik-adik sekalian, sekarang Lause Bobi pengen menanya dan meminta adik-adik untuk menuliskan di kertas itu. Adik-adik, apa sih yang menjadi ketakutan yang dimiliki oleh adik-adik? Setiap kita manusia pasti punya ketakutan. Itu sesuatu yang manusiawi dan wajar. Semua orang pasti bisa merasa takut. Nah sekarang Lause Bobi pengen minta adik-adik menuliskan hal-hal yang membawa ketakutan di dalam hidup adik-adik. Ada macam-macam ya, ada orang yang ketakutan akan gelap, takut badut, takut ketinggian ya, atau bahkan ada orang yang mungkin takut sendirian, ada yang takut kematian, ada yang takut kesakitan, ada yang takut kemiskinan, dan lain sebagainya. Setiap orang bisa berbeda-beda, tapi yang pasti setiap kita bisa dan memang memiliki hal yang menakutkan buat kita. Jadi adik-adik coba tuliskan beberapa, 1 atau 2 atau 3 hal yang membawa ketakutan di dalam hidup adik-adik. Coba, Lause kasih waktu beberapa detik untuk adik-adik bisa menuliskan hal-hal yang membawa ketakutan di dalam hidup adik-adik. Nah adik-adik kalau sudah menulis, Lause ingin adik-adik boleh simpan dulu kertas itu di depan adik-adik. Dan sekarang Lause Bobi pengen mengajak kita bersama melihat satu kisah firman Tuhan. Ketika kita mau berbicara, kita sudah menuliskan tentang ketakutan kita. Tentu Lause pengen mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa melawan, melewati, menghadapi berbagai hal yang menakutkan di dalam hidup kita. Dan adik-adik, Lause pengen mengajak kita melihat satu kisah firman Tuhan. Kisah firman Tuhan ini Lause yakin bukan kisah yang asing bagi setiap kita. Pasti kita pernah dengar karena tokoh-tokoh di sini sangat terkenal. Tapi adik-adik yuk kita sama-sama simak ya. Kalau yang ada Alkitab boleh sama-sama buka nih. Ya mau ambil dulu Alkitabnya dari 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Dan di video ini Lause akan hanya bacakan beberapa ayat saja dari 1 Samuel pasal 17 untuk setiap kita. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia
sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, Pergilah, Tuhan menyertai engkau. lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, adik-adik sekalian, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Dan cerita tadi adik-adik Lause yakin pasti banyak yang pernah dari kita yang pernah dengar bukan? Tentang Daud dan Goliat. Nah, adik-adik di cerita tadi kita tahu pada akhirnya Daud menang tidak melawan Goliat. Menang.
ya. Tapi adik-adik, apa sih yang membuat cerita ini menjadi spesial? Kenapa cerita ini menjadi luar biasa? Kok Daud menang melawan Goliat itu jadi kisah yang spektakuler ya? Nah, adik-adik, karena kita bisa melihat ya bahwa Daud itu kelihatannya tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Ya, kita tahu dari cerita minggu lalu ini masih nyambung ya. Kalau Daud ini adalah anak bungsu dari banyak bersaudara. Dia yang paling muda, badannya paling kecil, dan pekerjaannya biasa saja. Pekerjaannya adalah gembala kambing domba. Bukan tentara. Dia belum pernah terlatih untuk pergi berperang. Ya. Lalu adik-adik, kondisinya tadi di cerita tadi bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Dan di cerita tadi orang-orang Israel itu sudah lari terbirit-birit. Nah, adik-adik, yang lari itu orang-orang Israel yang seperti apa? Apakah warga biasa? Bukan, adik-adik. Yang lari terbirit-birit itu adalah justru para tentaranya. Wah, adik-adik, coba bayangkan kalau kita sedang ada di situasi perang, kita harusnya dijaga sama tentara, betul nggak? Tapi bayangin adik-adik kalau ternyata tentaranya saja kabur, tentaranya saja ketakutan. Wah, adik-adik, berarti musuh yang sedang dihadapi itu adalah musuh yang luar biasa menakutkan. Dan memang betul, ya, di cerita tadi dijelaskan, bangsa Filistin bukan cuma lebih kuat, tapi dia punya satu tentara yang paling menakutkan yang namanya Goliat. Goliat ini tubuhnya besar, pakai baju perang lengkap, ya, penampilannya menakutkan, ya, dan wah, kata-katanya itu mengerikan. Bangsa Filistin itu bukan cuma menyerang, tetapi mereka menghina Allahnya orang Israel. Dan orang Filistin itu yang dipimpin oleh Goliat itu, mereka asik terus ya mengata-ngatai Tuhannya Israel, terus asik mengintimidasi, ya, menunjukkan kekuatannya. Nah, adik-adik, itu yang membuat orang-orang menjadi takut, ya, tidak berani untuk menyerang, banyak yang lari. Lalu adik-adik, ketika Daud datang ke medan perang, tadinya datang ke medan perang tujuannya bukan perang, ya. Ke medan perang itu tujuannya cuma untuk menjenguk abang-abangnya. Tapi melihat itu, Daud ingin maju berperang. Tapi tadi sudah dibilang, Daud pekerjaannya biasa. Lalu musuh yang dilawannya itu menakutkan. Sudah datang sama raja, mau maju berperang, ternyata dia sendiri juga tidak bisa pakai baju perang. Ya, dikasih jubah terlalu berat, badannya masih kecil. Suruh pegang pedang juga besar sekali, badannya tidak seperti orang dewasa, badannya masih kecil. Ya, tidak seperti tentara yang tinggi besar berotot kekar. Ya, Daud ini hanyalah seorang anak muda biasa, tidak bisa pakai baju perang dan lain sebagainya. Coba kita bayangkan, pasti orang seperti ini tidak mungkin bisa menang untuk pergi berperang. Ya, tidak punya keahlian, tidak punya perlindungan, dan musuhnya juga mengerikan. Tapi adik-adik, ya, di cerita tadi kita melihat bahwa Daud berani maju. Adik-adik, Daud menggunakan apa yang ada pada dirinya, kemampuan sebagai seorang gembala. Ya, tadi diceritakan ya, gembala, dia sebagai gembala itu dia sudah biasa ya bertarung melawan singa, beruang, hewan buas lainnya. Tapi hanya menggunakan senjata yang sederhana, yaitu bisa pisau kecil, bisa tongkat atau umban, atau seperti ketapel. Umban itu adalah ketapel versi zaman bangsa Israel dulu ya. Jadi batu ditaruh di slingshotnya, di umbannya, diayun, beletak. Nah, cara ngelemparin batunya seperti itu ya. Jadi ditaruh batunya, diayun, lalu dilemparin batunya, dan biasanya batu itu kerikil yang kecil dan tajam ya, karena saking kencangnya dilempar itu jadi bisa menembus seperti peluru. Nah, adik-adik, itulah keahlian sederhana yang Daud punya. Biasa sih berhasil ya dipakai untuk melawan hewan buas. Tapi yang dilawan ini adalah tentara manusia yang besar, kuat,
Bisa berhasil? Yakin? Kalau dari kacamata manusia sekali lagi belum tentu. Tapi adik-adik, dari cerita tadi kita melihat Daud tetap maju dengan berani. Ya, Goliat datang dengan segala perlengkapan perang, dengan segala kekuatannya. Daud maju dengan segala kesederhanaannya, dengan apa yang dia punya. Ya, dan yang penting dia maju demi nama Tuhan. Ya, Daud berani maju bukan karena dia mau sok-sokan. Ya, Daud maju bukan mau membuktikan sama abang-abangnya kalau dia jago. Tidak. Daud mau maju berperang karena dia tidak tahan melihat bangsa Filistin itu kurang ajar, terus menghina nama Tuhan. Ya, dan juga menyakiti saudara-saudaranya. Dia tidak terima Allah Israel itu diejek, dihina. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita sebenarnya bisa melihat, ya, manusia bisa memiliki ketakutan. Orang sehebat apapun, sudah dewasa sekalipun, ya, seorang tentara sekalipun yang seharusnya sudah siap untuk mempertaruhkan nyawanya, mereka juga bisa merasakan ketakutan. Tapi adik-adik, di cerita tadi kita melihat hal yang berbeda dengan Daud. Daud manusia biasa juga, merasa takut juga bisa merasa takut. Tapi kenapa dia di cerita tadi bisa maju dengan berani mengalahkan ketakutannya? Alasannya cuma satu, yaitu karena Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang menguatkan Daud. Hati, tekadnya Tuhan yang menguatkan. Kalau dibilang dari kekuatan sendiri, Daud tidak punya kekuatan itu. Dari kehebatan sendiri, Daud tidak punya kehebatan itu. Dukungan dari orang lain, Daud juga tidak didukung oleh orang lain. Tapi Daud bisa berani mengalahkan ketakutannya, sebab ada Allah yang menguatkan. Adik-adik, sebelum mengakhiri cerita hari ini, Lause pengen mengajak adik-adik kembali melihat kertas yang tadi sudah adik-adik tulis, yang berisikan ketakutan-ketakutan yang sudah adik-adik tulis. Ataupun mungkin masih ada ketakutan-ketakutan yang lain yang belum tertulis, yang ada di pikiranmu. Adik-adik, sekarang Lause pengen mengajak adik-adik melihat itu semua. Dan ingat, dari hari ini, dari firman Tuhan hari ini, Lause pengen mengajak adik-adik melihat bahwa di balik ketakutan ada kekuatan Tuhan. Di saat kita mengalami ketakutan, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Adik-adik, dua kata ini, ketakutan dan kekuatan dari Tuhan. Adik-adik, biarlah ini bisa kita terus ingat. Setiap kali kita mengingat ketakutan kita, setiap kali kita menjumpai ketakutan kita, setiap kali kita diperhadapkan dengan ketakutan kita, adik-adik ingatlah satu hal. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan yang akan menguatkan kita. Bukan karena kuat dan hebat kita. Betul ya? Seperti pujian di awal yang tadi kita nyanyikan. Ya, mau bagaimanapun kita, besar, kecil, tinggi, ataupun pendek, bagaimanapun kita baru bisa melewati banyak hal, kita bisa menghadapi banyak hal di depan kita hanya dengan bersama Tuhan. Jadi hari ini kita mau ingat ya, di balik setiap ketakutan selalu ada kekuatan dari Tuhan. Maka adik-adik, datanglah terus kepada Tuhan. Bangun relasi yang dekat dengan Tuhan ya. Supaya kita bisa mengalahkan ketakutan dengan kekuatan dari Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama akhiri firman Tuhan hari ini dengan doa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik sekalian, sambil adik-adik memejamkan mata, menundukkan kepala, Lause ingin adik-adik sekali lagi mengambil kertas yang berisi ketakutan tadi.
Adik-adik, saat ini silakan adik-adik berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Adik-adik, silakan berdoa sendiri dalam hati ataupun bersuara kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada adik-adik untuk mengalahkan setiap ketakutan dalam hidupmu. Dan adik-adik, setelah selesai adik-adik berdoa, silakan adik-adik bisa sobek, bisa remas itu kertas yang berisikan ketakutan. Dan katakan, terima kasih Tuhan, Engkau ada memberi kami kekuatan. Silakan adik-adik ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan setiap ketakutanmu kepada Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap ketakutan dalam hidup kami. Seperti kertas berisi ketakutan yang sudah kami sobek, yang sudah kami remas-remas, sudah kami mau hancurkan. Demikianlah kami percaya, bersama dengan Engkau, dengan kekuatan daripadamu, kami dapat menaklukkan, menghadapi ketakutan-ketakutan dalam hidup kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini cerita sekolah minggu kita. Kita masih akan menyanyikan satu pujian penutup, dan ingat ya, ikuti sekolah minggu sampai selesai dan simak di akhir sekolah minggu ini ada beberapa pengumuman tambahan yang penting untuk adik-adik simak. Jadi adik-adik yuk kita ikuti sekolah minggu hari ini sampai selesai, dan juga boleh ajak orang tua, boleh kasih tahu orang tua tentang pengumuman yang nanti akan Lause sampaikan di akhir sekolah minggu. Sekarang kita kembali lagi sama Lause Lisa ya, untuk bersama-sama dengan semangat menyanyikan satu pujian penutup. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari contoh Bobby tentang Daud dan Goliat. Nah untuk mengingatkan kita firman pada hari ini, Lause mau angkat pujian tentang Daud dan Goliat. Daud dan Goliat. Ya, kita sama-sama sebelum mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita nyanyi pujian ini dulu ya. Oke? Oke adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mengerjakan aktivitas kita hari ini.
Adik-adik sekalian, aktivitas kita hari ini ada di paket nomor 10. Di dalam gelas ini yang tulisannya warna pink ada tulisannya nomor 10, dibuka hari ini. Hari Minggu tanggal 30 Januari. Nah, adik-adik untuk aktivitas hari ini, adik-adik Lause berharap adik-adik ditemani oleh orang dewasa, oleh orang tua, karena hari ini aktivitas kita akan menggunakan gunting atau cutter. Jadi adik-adik Lause harap adik-adik diawasi dan dibantu oleh orang tua ketika menggunakan gunting atau cutter ini. Nah, adik-adik hari ini Lause pengen mengajak kita membuat sebuah aktivitas yang berkaitan dengan cerita kita hari ini. Jadi Lause pengen mengajak kita membuat sebuah ketapel dengan bentuk yang berbeda dari bahan-bahan yang ada di sini. Bagaimana kita membuatnya? Sebelumnya yuk kita sama-sama buka ya paket kita hari ini. Nah, adik-adik, di dalam paket kita sudah ada snack ya, jelly. Ini jellynya disimpan buat dimakan nanti. Kemudian ada pom-pom warna-warni, disimpan dulu di pinggir. Kemudian ada balon dan juga ada gelas plastik ini. Lalu selain itu, seperti yang tadi Lause bilang, siapkan gunting atau cutter yang bisa adik-adik pakai, oke? Nah, adik-adik langsung saja ya, kita masuk ke tahap yang pertama. Adik-adik silakan ambil gelas ini. Kemudian tugas kita adalah adik-adik, kita akan membolongi gelas ini. Kita akan buang bagian yang bawahnya ini. Jadi nanti bolong, oke? Jadi adik-adik bisa pakai gunting, bisa pakai cutter. Kalau kesulitan, ingat, minta tolong kepada orang tua supaya jari kita tidak tergores ya, supaya tidak terluka. Nah, adik-adik, jadi kita akan buang bagian sini ya. Adik-adik bisa pakai cutter atau pakai gunting. Kalau mau pakai gunting, Lause tunjukkannya. Jadi adik-adik ini karena gelasnya agak lembek, jadi adik-adik bisa nih dipencet dulu seperti ini, dicubit jadi agak gepeng, kemudian adik-adik kasih sedikit sobekan. Ya, kalau sudah ada sobekannya dari sini, gunting kita bisa masuk, lalu kita bisa mulai gunting melingkar seperti ini, oke? Nah, adik-adik, jadi seperti ini ya. Nah, ininya dibuang jadi berlubang seperti ini. Adik-adik bisa rapikan pakai gunting ujungnya ini ya. Lalu adik-adik, selanjutnya kita akan mengambil balon ini. Adik-adik, balon ini tidak kita tiup, tapi langsung aja kita untuk ikat balonnya tanpa ditiup ya. Kalau kesulitan ikat, minta tolong orang tua ya, balonnya diikat tanpa harus ditiup, oke? Jadi seperti ini ya, diikat. Lalu selanjutnya adik-adik, kita gunakan gunting kita akan gunting balon ini. Guntingnya seperti apa? Adik-adik, kita gunting sedikit-sedikit dulu ya. Jadi adik-adik, kita mau gunting bagian atasnya seperti ini ya. Kita gunting bagian atasnya, kita akan ukur dulu, nanti kita akan coba masukin ke sini. Nanti adik-adik, hasil akhirnya itu seperti ini. Ya, hasil akhirnya seperti ini. Jadi kita akan gunting, jangan langsung digunting semuanya. Kita akan coba sedikit-sedikit. Ya, jadi kita gunting dulu secukupnya, kurang lebih seperempatnya aja ya. Pokoknya bagian atasnya kita gunting, nggak rapi nggak apa-apa. Nah, kita gunting seperti ini. Lalu kita coba ya, kita coba masukkan ke sini. Ke bagian bawahnya nih, ini kan keras nih ya, bagian bibir gelasnya. Kita tarik, kemudian kita masukkan. Ya, sekali lagi kalau kesulitan minta orang tua untuk bantu. Nah, seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini. Oke, jadi masuk ke dalam sini. Lalu adik-adik, kalau sudah, adik-adik tarik lebih kencang lagi. Kalau misalkan ternyata kurang kencang, adik-adik bisa gunting lagi, bisa cabut lalu gunting lagi. Kalau yang Lause ini kelihatannya sudah cukup seperti ini. Oke. Lalu adik-adik, dengan demikian sebenarnya sudah selesai nih ketapel kita. Pom-pom ini Lause berikan untuk jadi peluru ketapel kita. Ya adik-adik, untuk memakai ketapel ini jangan menggunakan benda yang keras ya. Karena kalau terlontar nanti bisa melukai orang lain ya. Jadi tidak menggunakan benda yang keras, tapi kita gunakan benda yang empuk. Lause sediakan masing-masing dapat sekitar 5 buah pom-pom warna-warni ini untuk jadi peluru. Cara memainkannya adik-adik, cara menggunakannya adik-adik kan lihat ya. Di bagian dalam sini kan ada bagian yang masuk ke dalam ya, kan dari bagian ikatannya ini. Jadi adik-adik kita masukkan ke dalam, lalu pastikan si pom-pomnya itu ada di bagian tengah-tengah, di bagian ikatannya, bagian lubangnya. Lalu adik-adik
bisa tarik ke bawah, lalu terlontar ya. Kalau tidak pas di tengah nanti susah terlontarnya ya, kalau ditaruhnya nggak pas di tengah. Jadi adik-adik simpan pas di bagian yang terikat ke bawah ini, yang bagian ada kelihatan kayak lubangnya ya, yang bagian ikatannya adik-adik simpan di pas di tengah-tengah situ, kemudian dia akan terlontar ya. Jadi taruh, tarik, lepaskan. Nah adik-adik, sampai di sini aktivitas hari ini, ketapel kita hari ini untuk mengingatkan kita tentang cerita kita hari ini. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian. Ada beberapa pengumuman terkait kegiatan Komisi Anak di bulan Februari ini. Yang pertama adalah terkait paket aktivitas anak bulan Februari sampai Maret 2022. Paket aktivitas kali ini telah tersedia di gereja dan dapat orang tua ambil. Untuk pendaftaran, koordinasi pengambilan, dan juga pertanyaan lainnya, orang tua dapat langsung menghubungi Lause Mary atau Guru Injil Bobby di nomor yang tertera di layar. Yang kedua, di tanggal 13 Februari, Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan Sekolah Minggu spesial untuk merayakan HUT Komisi Sekolah Minggu dan juga sekaligus menjadi perayaan Imlek bagi Komisi Sekolah Minggu. Untuk memeriahkan ibadah spesial ini, kami mengajak para orang tua untuk turut ambil bagian dengan mengirimkan video singkat dari anak-anak saudara memberikan ucapan untuk HUT Sekolah Minggu dan untuk Hari Raya Imlek. Durasi video maksimal 30 detik dan dapat langsung dikirimkan kepada WhatsApp atau email Guru Injil Bobby yang tertera. Kemudian yang terakhir, bersamaan dengan ibadah sekolah minggu spesial di tanggal 13 Februari juga sekolah minggu akan mengadakan ibadah sekolah minggu perdana melalui Zoom. Ibadah sekolah minggu dalam platform YouTube tetap diadakan. Namun kami mengajak para orang tua dapat mendorong dan mendampingi anak-anak saudara untuk bisa mulai mengikuti ibadah sekolah minggu melalui platform Zoom. Kami rindu kita bisa kembali bersama-sama bersekutu dan menikmati interaksi di dalam sekolah minggu online kita. Ibadah sekolah minggu dalam platform Zoom akan dilaksanakan satu kali di hari Minggu pukul 10.30 untuk semua kelas bersama-sama. Informasi lainnya terkait link, password, dan juga hal teknis lainnya akan disampaikan di kemudian hari. Demikian pengumuman ini disampaikan, diharapkan para orang tua dan anak-anak dapat memperhatikannya. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui grup WhatsApp info SMGKY Medan atau di Instagram @smgky Medan. Demikian pemberitahuan ini, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita sudah menyelesaikan sekolah minggu pada hari ini. Langsung mengajak kita untuk tetap mengingat firman Tuhan pada hari ini ya. Nah, mari kita menutup sekolah minggu ini melalui doa penutup. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ajar kami agar dapat menjadi anak yang percaya kepadamu. Tuhan, kami yang kuat, yang besar, yang dapat melindungi dan juga menyertai kami. Kepadamu saja Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini. Terimalah ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.